Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah. Sahabat MGM sekalian, jadi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut saya adalah sebagai miniatur alam semesta. Manusia yang terdiri dari struktur tubuh yang utuh. Jadi ada kepala, ada badan, ada tangan, ada kaki, semuanya itu adalah jasad, dan jasad itu tidak akan bisa bergerak tanpa adanya ruh. Ada jantung yang menjadi poros pemompa sehingga darah mengalir ke seluruh anggota tubuh. Maka semua metabolisme, semua bagian-bagian tubuh kita bekerja dengan tugasnya masing-masing. Begitupun alam semesta bergerak, bekerja, berputar pada porosnya. Itu karena ada sebuah energi yang maha dahsyat, ruh yang maha dahsyat, yang mengelola, yang menghidupkan semua perputaran atau kehidupan alam semesta ini. Tanpa adanya ruh, mustahil tubuh kita ini bisa hidup. Tanpa adanya ruh yang super dahsyat pula, mustahil alam semesta ini bisa berputar, bisa bekerja dengan otomatis. Demikian pun peristiwa Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj yang dijalankan oleh Rasulullah SAW itu adalah sebuah peristiwa ruhani yang akal pikiran kita, logika kita tidak sampai untuk berpikir, untuk mencerna, atau untuk kita nalar sesuai dengan kadar ilmiah kita. Karena itu adalah peristiwa iman. Maka peristiwa Isra Mi'raj itu harus kita hadirkan secara utuh di dalam diri kita. Karena itu adalah peristiwa ruhani, peristiwa yang strukturnya sejak Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj sampai masa kini, sampai sekarang, ruhnya, jiwanya, kemudian tali keberadaannya itu masih utuh. Maka peristiwa itu harus kita hadirkan secara utuh pula di dalam diri kita, karena itu adalah peristiwa iman. Tanpa iman mustahil orang akan percaya. Tanpa iman mustahil juga orang akan dengan kerelaan mengikuti dan memperingati. Apalagi kita misalnya sebagai orang Islam, jadi wajib secara utuh tanpa menimbang-nimbang apakah ini mimpi, apakah ini hanya ruhnya saja. Sebagaimana kehidupan kita, jadi disebut kehidupan itu kan karena ada komponen fisik, ada komponen benda. Kemudian benda yang dimaksud di sini adalah baik benda mati maupun benda hidup. Ya, ada kita manusia sebagai aktor ya di dalam alam kehidupan ini. Kemudian ada benda-benda yang lain, makhluk-makhluk yang lain, ada binatang, ada tumbuhan, ada angin, ada udara, ada air, ada langit dan bumi dan semua seisinya. Nah, semua itu berjalan karena Allah
memberikan waktu, karena berputar di dalam sebuah poros waktu, maka kehidupan itu berjalan. Sesuatu yang telah lewat bisa kita ingat dan masih terekam jelas di dalam pikiran kita. Masa kini, dan bahkan kita diberikan sebuah muatan otak atau akal pikiran dengan visualisasi yang tiada batas. Nah, keberadaan kita saja sebagai manusia, jasad kita saja sebagai manusia yang bisa hidup dengan ditiupkan ruh ke dalam diri kita, ke dalam badan kita, itu saja sudah bisa dijadikan sebagai alasan yang mutlak kita untuk percaya kepada peristiwa Isra Mi'raj, karena itu adalah sebuah dimensi yang bagi Tuhan semuanya mungkin, ya kan? Sebagaimana tadi Allah telah menciptakan ruang dan waktu di dalam kehidupan kita, dan disetting sedemikian tepatnya ruang dan waktu itu oleh Tuhan, sehingga kita bisa hidup di dalam ruang dan waktu kehidupan ini. Dan Tuhan Allah juga segala maha untuk mengatur seberapa cepat, seberapa lambat dari ruang yang satu ke ruang yang lain, dari waktu yang satu ke waktu yang lain. Maka tidak ada yang mustahil bagi Allah, karena Allah adalah maha ruang waktu, maha menciptakan ruang dan maha membolak-balikkan waktu. Itu adalah kebesaran Allah. Maka dari keberadaan kita saja, kita tidak ada alasan untuk tidak percaya atau ragu terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, terlebih kita yang lahir sebagai orang Muslim, maka keimanan kita harus utuh, tidak boleh ditawar-tawar, dan kita harus mampu menghadirkan Isra Mi'raj itu ke dalam jiwa kita, ke dalam ruh kita secara utuh, sehingga dengan demikian kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah, dan kemantapan kita kepada akidah dan agama yang dibawa oleh Rasulullah sebagai utusan Tuhan semesta alam, yaitu Allah. Makanya peristiwa Isra Mi'raj itu diciptakan oleh Allah sebagai tonggak iman, sebagai tonggak keyakinan bahwa ada dimensi-dimensi dalam kehidupan kita yang tidak serta-merta bisa masuk ke dalam nalar kita, karena kita berdampingan, ya, hidup kita tuh berdampingan, tidak hanya fisik, ada dimensi ruh, ya, ada dimensi gaib, ada dimensi alam, ada dimensi hati, ada dimensi rasa. Kemudian bumi ini juga berdampingan, sebagaimana tubuh kita diciptakan sebagai miniatur alam semesta. Ada langit, bahkan di dalam Isra Mi'raj itu diceritakan Rasulullah naik. Jadi Mi'rajnya itu dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, langit ke-7, atau di situ disebut dengan Sidratul Muntaha, naik. Nah, disitulah terjadi sebuah peristiwa yang agung, sehingga kemudian turunlah perintah sholat 5 waktu dari yang sebelumnya 50 waktu. Oke, terkait cerita itu saya kira sahabat sekalian sudah sering dengar. Maka di dalam sebuah peristiwa yang tidak sekedar melibatkan akal pikiran itu adalah sebuah sesuatu yang menyeratkan, yang mengharuskan, yang menjadi narah hubung antara pikiran dan hati kita. Karena di dalam Isra Mi'raj itu kan antara fisik, jasad, ruh
ya, kehidupan ruang dan waktu. Makanya akal kita, pikiran kita tanpa didasari dengan ruang hati, makanya bagaimana mungkin kita percaya dengan adanya neraka dan surga dengan pahala dan dosa kalau kemudian peristiwa Isra Mi'raj saja kita meragukan. Jadi itu sahabat sekalian. Nah, garis besarnya di sini adalah ayo kita hadirkan Isra Mi'raj secara utuh. Energi Isra Mi'raj kita hadirkan secara utuh ke dalam hati kita. Ke dalam hati kita, tidak serta-merta hanya di dalam pikiran kita yang kemudian kita cerna. Dan sehingga akibat dari pencernaan itu justru melemahkan dan meragukan kekuatan iman kita. Jadi kita hadirkan peristiwa Isra Mi'raj itu ke dalam hati kita secara utuh sehingga iman kita mantap, kecintaan kita kepada Allah mantap, kecintaan kita kepada Rasulullah juga mantap. Nah, dari hati itulah kemudian kita naikkan ke dalam otak kita, ke dalam pikiran kita. Karena kehadiran otak, karena otak tanpa kehadiran hati itu kosong. Ya, kita hanya akan melogika. Sebagaimana ilmu tanpa dihadiri oleh hati, tanpa dihadiri oleh ketulusan, kejernihan, kelapangan, maka ilmu itu hanya akan menjadi materi saja di dalam pikiran ini. Nah, yang mendorong kemanfaatan, mendorong penyaluran, mendorong untuk diaplikasikan, diimplementasikan itu adalah getaran hati. Jadi Allah memberikan ilmu di dalam pikiran kita, kemudian tergerak hati kita karena hati tidak bisa ditipu. Tergerak hati kita, terdorong tubuh kita untuk memanfaatkan apa yang kita miliki, untuk memanfaatkan apa yang kita punya, ilmu yang kita kuasai. Itu sahabat sekalian. Jadi selamat 27 Rajab, tepatnya tanggal 17 Februari 2023. Selamat memperingati hari Isra Mi'raj. Hadirkan Isra Mi'raj sebagai sebuah ruh yang utuh ke dalam hati kita untuk menguatkan iman kita, untuk menguatkan kecintaan kita kepada Allah, untuk menguatkan kecintaan kita kepada Rasulullah, untuk menguatkan ketaatan kita dalam rangka mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.